Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqrabu dalilin ala fasadihi. Adapun paling dekatnya dalil atas rusaknya pendapat Mu'tazilah, atas rusaknya mengingkari subutil amri bisyarti. Ini judulnya kan al-fasfu qabla kun minal imtithal, ya kan, menasah sebelum ada kemungkinan melakukan, menasah sebelum saatnya untuk dilakukan. Annal musalliya, bahwa sesungguhnya orang yang sholat, yanwil fardha, ialah niat fardhu, wamtisalal amri, dan niat melaksanakan perintah, ibtida'is sholati, di dalam permulaan sholat. Warubama yamutu, dan kadang-kadang dia mati, musolli, fi asna'iha, di pertengahan sholat. Wa qabla tamamit tamakkuni, dan sebelum sempurnanya tamakkun. Walau mata qablu, andai kata mati siapa musalli qablu, sebelumnya, qabla tamamit tamakkun maksudnya, lam yatabayyan, maka tidak nyata, annahu, apa sesungguhnya musalli, lam yakun ma'muron, ialah tidak ada siapa musalli itu ma'mur, diperintahkan. Bannakuluh, melainkan kita mengatakan, karena ada siapa musalli ma'muron itu diperintah, bi amrin muqayyadin bisyartin, dengan perintah yang dikaitkan dengan suatu syarat. Wal amru al muqayyadu bisyarti sabitun fil hali. Adapun perintah yang dikaitkan dengan syarat itu sudah ada seketika. Wujidas syartu aw lam yujad, baik syarat itu terwujud maupun syarat tak terwujud. Wahum, adapun Mu'tazilah, yaquluna, ialah mengatakan, idza lam yujad asyartu, apabila tidak terwujud apa syarat, adimna intifa'al amri min aslihi, maka kita tahu tidak ada perintah dari asalnya amar. Wa anna kunna, dan sesungguhnya kita, natawahhamu wujubahu, berasumsi kepada wajibnya amar. Fabana, maka ternyata, annahu, bahwa sesungguhnya wujub, lam yakun, ialah tidak ada. Kalau masuk waktu duhur, maka kita ini kan makmur, ya, diperintahkan melakukan sholat duhur. Kalau kemudian kita melakukan sholat duhur, niat kita kan usolli fardhu duhur, ya, niat melaksanakan fardhu duhur, berarti niatnya fardu, berarti kita ini diperintahkan melaksanakan fardu. Bagaimana kalau sholat yang sudah kita niati fardu itu tak selesai karena kita mati di tengah-tengah sholat, sebelum selesai sholat kita mati.
Pertanyaannya, kita ini makmur apa bukan? Kita ini diperintahkan dengan sholat zuhur apa bukan? Menurut Mu'tazilah, kalau nyatanya seperti itu, sesungguhnya kita ini sejak awal bukan makmur sudah. Sejak masuknya waktu zuhur, kita ini tidak berstatus sebagai orang yang diperintahkan. Sementara menurut kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini sesungguhnya berstatus sebagai makmur. Sebagai makmur, meskipun apa yang yang diperintahkan itu tak terwujud. Amarnya terputus, kan? Sejak awal kita berstatus sebagai orang yang diperintahkan, namun amarnya terputus dengan sebab adanya kematian. Kalau menurut Mu'tazilah, dengan adanya kematian, sesungguhnya sejak awal kita ini bukan makmur. Sama dengan persoalan wakil misalnya. Pada malam ini ada seseorang mengatakan kepada saya, ia mengatakan, saya mewakilkan kepadamu untuk mengawinkan anak saya nanti pada tanggal 1 bulan Syawal. Sejak saat ini saya berstatus sebagai wakil, kan? Berstatus sebagai wakil. Bagaimana kalau sebelum waktunya perwakilan dicabut? Awal Ramadan orang tadi mengatakan, perwakilan saya dicabut. Pertanyaannya, saya ini berstatus sebagai wakil apa bukan? Kalau menurut kita ini sejak terjadinya perwakilan berstatus sebagai wakil, meskipun terhenti dengan adanya pencabutan. Kalau menurut Mu'tazilah, dengan adanya pencabutan itu, sesungguhnya kita ini sejak awal sudah bukan wakil, itu sudah bukan wakil. Ini berkaitan dengan nasah qoblal fi'li qoblat tamakkun. Ada tak nasah qoblat tamakkun? Walidha fahadhil mas'alatu far'un li tilkal mas'alati. Maka adapun masalah ini adalah cabang bagi masalah itu. Masalah ini ya masalah tadi, cabang dari masalah tentang nasfu. An-nasfu qabla tamakkun anil imtisal. Walidzalik, oleh karena itu, ahalat al-Mu'tazilatu memuhalkan, memustahilkan, menyatakan mustahil siapa Mu'tazilah an-naskha qabla tamakkuni, adanya nasah sebelum tamakkun. Tidak ada pencabutannya seperti dalam soal tauhid itu. Kalau sejak awal kita sesungguhnya bukan wakil, kan berarti tidak ada pencabutan perwakilan, karena memang sejak awal kita ini bukan wakil. Wa qalu aidan, dan berkata siapa Mu'tazilah juga, innahu yu'addi ila ayyakuna syai'ul wahidu fi waqtin wahidin ala wajhin wahidin ma'muran manhiyan hasanan qabihan makruhan muradan maslahatan mafsadatan. Mereka mengatakan innahu, bahwa sesungguhnya nasah qabla tamakkun yu'addi itu mengantarkan, menyebabkan ila ayyakuna syai'ul wahidu, kepada adanya satu perbuatan
fi waqtin wahidin dalam satu waktu, ala wajhin wahidin atas satu sisi, atas sisi yang satu. Ma'muron manhiyan adalah diperintah sekaligus dilarang, hasanan qabihan baik sekaligus buruk, makruhan muradan tidak dikehendaki sekaligus dikehendaki, maslahatan mafsadatan maslahah sekaligus mafsadah. Berpendapat bahwa ada nasah qabla tamakkun itu bisa mengantarkan kepada masalah yang pelik. Ada satu perbuatan dalam waktu yang sama diperintahkan sekaligus dilarang dari satu sisi, baik dan buruk dari satu sisi, dikehendaki tak dikehendaki dalam satu sisi, maslahat sekaligus mafsadah dalam satu sisi. Wa jami'u ma yata'allaqu bil husni wal qubhi was salahi wal fasadi qad abtalna. Adapun semua apa yang berkaitan dengan baik buruk, kemaslahatan dan kemafsadatan telah kami batalkan kepada jami umat. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang baik buruk, masalah mafsadah itu kan, konsep itu sudah tidak benar dari awalnya kan. Barang diwajibkan bukan karena ada maslahah, barang diharamkan bukan karena ada mafsadah. Sesuatu itu menjadi baik karena diperintahkan. Sesuatu itu dinilai buruk karena dilarang. Ya. Soal konsep itu sejak awal sudah kita bantah. Walakin yabqa lahum maslakan. Akan tetapi masih tersisa bagi Mu'tazilah apa dua maslak, dua jalan. Al-maslakul awwalu, maslak yang pertama, anna syai'al wahida fi waqtin wahidin kaifa yakunu manhiyan anhu ma'muron bihi ala wajhin wahidin. Bahwa ada satu perbuatan dalam waktu yang sama, mana mungkin dari satu sisi dia diperintahkan sekaligus dilarang. Dari satu sisi, kan dari dua sisi, dari satu sudut pandang. Kalau baik dinyatakan baik dan buruk, tapi di dua sisi yang berbeda kan tak masalah. Ya. Wa fil jawabi anhu tariqatani. Ialah di dalam menjawab terhadap al-maslakul awal adapun dua tariqah. At-tariq al-ula adapun tariqah yang pertama, anna la nusallimu annahu manhiyun anhu. Kami tidak setuju bahwa sesungguhnya syai' wahid itu dilarang alal wajhi berdasarkan sisi alladhi wajah huwa yang adapun syai' makmurun itu diperintahkan bihi dengan alladhi bal ala wajhaini bahkan berdasarkan dua sisi. Kami kok tak sepakat kalau ada satu perbuatan ia dilarang sekaligus diperintahkan berdasarkan satu sisi. Itu baru masuk akal kalau dari dua sisi. Kama yunha 'anis sholati ma'al hadathi wa yu'maru biha 'alat ma'at taharati. Sebagaimana dilarang melakukan salat bersama hadas dan diperintahkan melakukan salat bersama suci. Masa ada salat
dalam waktu yang sama dia dilarang, tapi dia juga diperintahkan. Kalau dari satu sisi tak mungkin, di sisi yang berbeda mungkin. Salat dilarang ketika hadas, sholat diperintahkan dalam keadaan suci. Ini kan dua wajah namanya. Dua wajah yang berbeda ya. Wa yunha 'anis sujudi lis-sanami wa yu'maru bis-sujudi lillahi azza wa jalla. Sujud itu dilarang apa diperintah? Ya dari satu sisi dilarang, di sisi yang berbeda diperintahkan. Kalau sujud kepada berhala dilarang, kalau sujud kepada Allah ya diperintahkan. Ikhtilafil wajhaini karena berbedanya dua sisi. Tsumma ikhtalafu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa